Halo teman-teman, pernahkah Anda membuka aplikasi seperti Tokopedia atau Instagram dan berpikir, wow, bagaimana semua ini bisa dibuat? Prosesnya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar menulis kode. Membuat aplikasi web modern itu seperti membangun sebuah rumah digital yang megah. Ini bukan pekerjaan satu orang, ya, melainkan sebuah orkestrasi dari berbagai keahlian yang bekerja sama, mulai dari secara ide hingga rumah itu siap huni dan bisa diakses oleh jutaan orang di dunia. Dalam 12 menit ke depan, saya akan mengajak Anda dalam sebuah tour kilat, sebuah bird eye view, atau melihat keseluruhan perjalanan ini. Kita akan melihat setiap tahapan mulai dari fondasi paling dasar hingga bagaimana rumah digital itu akhirnya berdiri kokoh di internet. Tujuan kita adalah agar Anda memahami the big picture atau gambaran besarnya, melihat bagaimana setiap potongan puzzle itu saling melengkapi. Anda akan melihat peran arsitek, desainer, insinyur, hingga manajer konstruksi di dunia digital. Siap melihat cetak biru itu? Ayo kita mulai. Oke, perjalanan kita dimulai. Setiap rumah digital yang hebat itu pasti melewati tahapan-tahapan ini. Ya, semua berawal dari mimpi. Seorang analis bisnis adalah orang yang pertama berbicara dengan calon pemilik rumah. Peran mereka adalah memahami kebutuhan. Rumah ini untuk siapa, Pak? Butuh berapa kamar? Fungsinya untuk apa saja? Dan ini adalah tahap krusial untuk memastikan bahwa kita akan membangun hal yang tepat. Informasi ini kemudian diserahkan kepada arsitek sistem yang akan membuat desain sistem. Inilah blueprint kita. Di sini kita merancang struktur utama, denah ruangan, dan bagaimana semua bagian itu akan terhubung. Sebelum membangun, setiap pekerja wajib menguasai ilmu dasar. Inilah disebut dengan algoritma. Konsep seperti variabel, ya, kita analogikan sebuah batu bata. Tipe data adalah jenis batu bata. Percabangan itu pintu dan jendela. Perulangan itu memasang batu atau bata hingga tembok itu selesai. Function, bagaimana cara memasang jendela. Dan objek kalau jendela sudah jadi. Itu adalah satu kesatuan aturan mainnya. Dan struktur data adalah cara kita menata batu bata itu dengan efisien agar bangunan itu kokoh dan tidak boros. Dan setiap rumah butuh tempat penyimpanan. Ya, itulah fungsi database. Seorang administrator database memastikan lemari seperti PostgreSQL, MySQL, atau MongoDB kita aman, rapi, dan mudah diakses untuk menyimpan semua barang berharga, yaitu data pengguna. Inilah bagian yang langsung dilihat dan dirasakan oleh penghuni. Tampilan yang cantik, tata letak yang nyaman, interaksi yang mulus, dekorasi yang megah. Ya, seorang developer front-end menggunakan alat-alat pertukangan seperti Next.js, Nuxt.js, pakai React, Vue.js, dan lain sebagainya untuk menghias rumah kita agar indah dan fungsional. Tapi rumah secantik apapun tidak akan pernah berguna tanpa listrik dan air. Itu yang menjadi bahan pokok kita untuk hidup. EPI adalah sistem kelistrikan dan perpipaan digital. EPI development adalah saat kita membangun jaringan pipa di dalam rumah kita sendiri. Sedangkan EPI integration adalah saat kita menyambungkan rumah kita dengan jaringan listrik dari luar. Menyambungkan rumah kita dengan jaringan internet dari luar. Ataupun layanan yang lain, misalnya layanan pembayaran melalui payment gateway. Bayangkan setiap paku yang dipasang dan setiap tembok yang dicat itu akan dicatat dalam sebuah buku harian project. Itulah disebut dengan versioning control seperti Git, GIT.
Jika ada yang salah, kita bisa dengan mudah melihat catatan dan kembali ke kondisi sebelumnya. Sangat penting untuk proyek yang dikerjakan banyak orang. Untuk mempercepat pembangunan, kita bisa membuat bagian rumah seperti pintu dan jendela di pabrik dengan ukuran yang standar. Itulah kontainer dengan Docker. Aplikasi kita akan dibungkus dalam sebuah kontainer agar bisa dipasang dan berjalan di lingkungan manapun dengan cara yang sama persis. Tidak ada lagi drama, oh di laptop saya jalan kok di situ nggak jalan? Ya, tidak ada lagi. Yang terakhir adalah setelah semuanya siap, setelah ditesting, dilihat kembali, direview kembali, apakah bangunan itu sudah kokoh. Ya, terakhir adalah deployment prosesnya. Kita bisa menyewa tanah kafling di sebuah VPS, Virtual Private Server, atau membangunnya di sebuah perumahan elit yang sudah dikelola developernya, seperti Google yang punya Google Cloud, atau Amazon yang mempunyai AWS atau Amazon Web Service. Nah, luar biasa bukan? Oke, kita baru saja menyelesaikan tour kilat dari sebuah ide hingga menjadi aplikasi besar yang hidup di internet. Dari analisis bisnis, ya desain, fondasi algoritma, database, front end yang cantik, API yang fungsional, pencatatan dengan Git, pembungkusan dengan Docker hingga akhirnya sampai proses deployment. Nah, sekarang coba refleksikan sejenak. Dari semua peran yang kita bahas tadi, analis, arsitek, desainer, insinyur, peran mana yang paling menarik buat Anda? Menurut Anda, mengapa tahap awal seperti analisa bisnis dan desain sistem sangat krusial untuk keberhasilan proyek? Oke, simpelnya kita bikin kuis sederhana. Yang pertama, proses memahami kebutuhan pengguna di awal proyek dilakukan oleh seorang A. Front-end developer, B. Business analyst, C. DevOps engineer. Yang kedua, teknologi untuk membungkus aplikasi itu agar bisa berjalan sama di mana saja disebut dengan A. Version control atau Git, B. Container atau Docker, C. Database. Oke. Nah, mengerti tidak? Oke, membangun aplikasi web adalah sebuah simfoni yang indah, di mana setiap peran dan setiap tahap memiliki perannya masing-masing. Oke, semoga perjalanan singkat ini memberikan Anda the big picture yang lebih clear, yang lebih jelas. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan pernah berhenti belajar dan tetaplah penasaran dengan dunia di balik layar teknologi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.